Rizky Adiputra, Rahmat Rizky, Muhammad Melibatkan mulai dari kripto, kemudian semua sebagai supplier di bawah HTTP aplikasi. Selanjutnya Token bayar mana NFT memulai trading dengan server baru atau dan metode kriptografi dan metode pengkompresan data. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan materi tentang protokol HTTP dan handshake client server untuk berkomunikasi via HTTPS dalam mata kuliah sistem terdistribusi. Dalam presentasi ini kami demi memenuhi tugas dari mata kuliah sistem terdistribusi. Sebelum masuk ke materi, saya akan memperkenalkan nama-nama pemateri yang akan membawakan materi sebentar. Yang pertama Nurmayanti, yang kedua Mano Mega, yang ketiga Alfiana Sanusi, yang keempat Sabrina, berikutnya Nurul Fadliati, berikutnya Rizky Adiputra, Rahmat Rizky, Muhammad Fuad Sabar, Wiwin Ardiansyah, Andi Zulkadri, Andi Zulfitra. Untuk menghemat waktu, kami akan memulai presentasi dan yang akan membawakan presentasi pertama yaitu Alfiana Sanusi. Padanya disilahkan. Wah, baiklah, kesimpulannya saya di sini akan menjelaskan apa itu handshake. Pertama, saya akan menjelaskan handshake itu merupakan proses negosiasi otomatis yang secara dinamis menentukan parameter komunikasi sebelum berkomunikasi melalui channel dimulai. Kemudian biasanya proses ini terjadi bila komputer ingin berkomunikasi dengan perangkat luar pada network untuk membuat aturan agar dapat berkomunikasi dengan baik. Kemudian handshake ini memiliki contoh ketika sebuah komputer berkomunikasi dengan perangkat lain atau printer yang perlu melakukan handshake untuk membuat sambungan. Next. Handshake memiliki 3 tujuan, yakni untuk membolehkan klien dan server setuju mengenai algoritma yang akan mereka gunakan. Kemudian untuk melibatkan kumpulan dari crypto key untuk digunakan oleh algoritma tersebut. Yang ketiga yakni untuk mengautentikasikan klien. Nah, selanjutnya materi yang akan menjelaskan dari Nurmayanti. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai protokol HTTP atau disingkat dengan Hypertext Transfer Protocol. Nah, HTTP ini merupakan sebuah protokol yang meminta sekaligus menjawab request atau permintaan antara klien dan server. Selanjutnya, HTTP ini merupakan protokol yang digunakan oleh WWW atau World Wide Web. Selanjutnya, pengembangan dari HTTP ini dikoordinasi oleh konsorsium dan yang Internet Engineering Task Force. Selanjutnya, kerja dalam yang paling terkenal dikenal dengan RFC 2616, di mana ia menjelaskan mengenai HTTP versi 1.1, di mana versi HTTP ini digunakan secara umum. Next.
melalui HTTP ini alamat URL tersebut ditransfer atau dikirim ke server melalui jaringan TCP IP. Nah, HTTP ini yang berperan penting saat merequest permintaan ke server. Nah, selanjutnya permintaan tersebut akan diolah oleh server. Nah, selanjutnya adalah peran HTTP kembali, di mana dia akan mengirimkan respon dari server ke browser yang selanjutnya akan next. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai contoh komunikasi HTTP. Nah, sebuah klien HTTP, misalkan kita browser, di mana ia memulai permintaan dengan membuat hubungan TCP IP yang dengan biasanya kemudian sebuah server HTTP yang mendengarkan di port tersebut, ia menunggu klien mengirim kode permintaan atau dikenal dengan request, seperti misalkan get.index.html HTTP versi 1.1. Selanjutnya, di mana ia akan meminta halaman tersebut. Kemudian akan diikuti dengan pesan MIME yang memiliki beberapa informasi kode kepala yang menjelaskan aspek dari permintaan tersebut. Selanjutnya akan diikuti dengan badan dari data tertentu. Selanjutnya beberapa kepala ini juga bebas dipilih atau ditulis atau tidak. Sementara lainnya yang diperlukan oleh HTTP versi 1.1 ini akan menerima kode permintaan dan pesan, misalkan jika ada. Kemudian server akan mengirim kembali kode jawaban seperti yang dikirimkan oleh HTTP versi 1.1 kembali. Kemudian selanjutnya dia akan mengirim pesan yang diminta atau sebuah pesan error, atau misalkan juga lainnya. Selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan dari HTTP. Yang pertama adalah kelebihan. Kelebihan dari protokol HTTP ini merupakan protokol yang ringan. Selanjutnya, tidak berstatus dan generik, di mana dapat dipergunakan dalam berbagai macam tipe dokumen. Nah, selain itu ada kekurangan dari HTTP. Kekurangan tersebut meliputi dari segi keamanan data yang dikirim, dia masih belum diperhatikan. Kemudian data yang dikirimkan tidak dienkripsi, sehingga data yang dikirim rawan dan atau dapat dibaca atau dirusak oleh orang yang tidak diizinkan. Nah, sekian materi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudara Andi Prasutri. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Selanjutnya saya akan membahas versi aman dari HTTP, yaitu HTTPS. HTTP melalui SSL atau HTTP source merupakan versi aman dari HTTP yang menggunakan source socket layer atau transport layer security sebagai supplier di bawah HTTP aplikasi yang layer yang biasa. HTTPS dikembangkan oleh Netscape Communication Corporation untuk menyediakan autentikasi dan komunikasi tersandi dan penggunaan dalam komersi elektris. Adapun kelebihan dari HTTPS, yang pertama yaitu dapat melakukan proteksi data, yaitu hanya penerima saja yang dapat membaca data. Selanjutnya, keamanan data
selanjutnya autentikasi server dan klien. Yang terakhir adalah integrasi data. Kemudian materi selanjutnya akan dibawakan oleh saudara Rahmatur. Saya akan menjelaskan tentang gambar yang ada di atas. Di sini di bagian A ada si pengirim informasi dan di bagian B itu penerima informasi. Kita umpamakan di sini ada hacker. Ketika si A atau yang mengirim pesan, mengirim password, maka HTTP lah yang merubah password yang dikirim oleh pengirim tadi atau si A tadi. Pause dulu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan membahas tentang perbandingan HTTP dengan HTTPS, perbandingan keamanannya. Kita di sini ada bagian A di sini sebagai pengirim dan penerima ditandai dengan bagian B. Oke, pada HTTP ketika mengirim password kode yang dimasukkan atau password yang dimasukkan tidak dienkripsi terlebih dahulu. Enkripsi maksudnya dia merubah password yang asli menjadi kode-kode. Sebelum di HTTP password yang dikirim oleh bagian A tidak dienkripsi sehingga gampang oleh hacker untuk membobol password yang dikirim oleh bagian A ke bagian B karena tidak dienkripsi terlebih dahulu. Sedangkan next kita bandingkan dengan HTTPS. Di sini seperti tadi, bagian A adalah si pengirim dan bagian B adalah si penerima atau servernya. Atau di sini klien dan di sana server. Di sini pada HTTPS, ketika klien mengirimkan password, dia mengenkripsikan terlebih dahulu password yang dikirimkan tadi dirubah ke dalam kode-kode atau dienkripsi oleh HTTPS. Dan kemudian sehingga hacker tidak mudah untuk membobol password yang dikirimkan oleh bagian A. Pada HTTPS, ketika dari bagian A dikodekan lagi, baru ketika bagian B menerima, HTTPS lah yang merubah kode-kode tadi ke dalam password yang asli yang dikirimkan oleh bagian A tadi. Dia merubah kode-kode tadi yang tidak dimengerti ke server sehingga dia merubah kode-kode tadi ke dalam password asli sehingga diterima oleh bagian B. Next, inilah gambar encryption data. Ini adalah SSL, di mana data di dalamnya ada HTTP dan data yang ada di dalam dilindungi oleh SSL tadi, di mana SSL tadi adalah versi aman dari HTTP. Dia mengamankan password yang dikirimkan, dia dikode-kodekan sehingga tidak dimengerti oleh orang. Nanti akan ditransfer kembali ke dalam kode-kode yang sebenarnya. Mungkin sekian materi dari saya. Lebih dan kurang mohon maaf. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh saudari Mega. Saya menjelaskan tentang SSL, singkatan dari Secure Socket Layer, di mana merupakan algoritma internet yang paling banyak digunakan untuk enkripsi. Ditambahkan lagi SSL digunakan tidak hanya keamanan koneksi web, tetapi untuk berbagai aplikasi yang memerlukan enkripsi jaringan end-to-end. Proses negosiasi SSL
bagaimana SSL berjalan pada suatu internet. Pada saat koneksi mulai berjalan, antara klien dan server membuat dan mempertukarkan kunci rahasia yang dipergunakan untuk mengenkripsi data yang akan dikomunikasikan. Meskipun sesi antara klien dan server diintip pihak lain, namun data yang terlihat sulit untuk dibaca karena sudah dienkripsi. Di sini antara sesi antara klien dan server di sini yang mendukung itu adalah kriptologi public key, di mana kriptografi ini yang membuat SSL ini dapat menyembunyikan informasi yang ada. Cara kerja dari kriptologi ini yaitu apabila ada kunci yang masuk itu akan apabila sandi yang masuk akan berubah menjadi suatu informasi yang dekripsi yang tersembunyi. Dan sesudah itu antara sesi dan klien ini di jeda itu, dan pada akhirnya informasi yang dekripsi tersebut akan deskripsi kembali, akan diubah kembali sehingga data dapat terbaca, sehingga server dapat melakukan autentifikasi dengan metode yang sudah dikenal, yang umumnya seperti RSA dan DNS. Selanjutnya, SSL dapat melakukan verifikasi versi yang sedang berjalan dengan menggunakan algoritma Seagate seperti MD5 dan SHA. Hal ini menghindarkan perbajakan atau suatu sesi yang aplikasi MD5 dan SHA inilah yang dari jeda sesi itu yang mengenkripsi dari suatu sistem. Ya, demikianlah dari saya, dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudara Basabar. Ya, demikianlah dari saya, dan dilanjutkan kembali pada saudara Reski Adiputera. Terima kasih. Kemampuan AI untuk berkomunikasi melalui internet dan TCP/IP. Yang pertama SSL Server Authentication mengizinkan pengguna untuk mengkonfirmasi identitas server. SSL memungkinkan perangkat lunak klien menggunakan teknik standar dari kriptografi public key untuk memeriksa sertifikat server dan public ID. Itu sah. Konfirmasi ini penting misalnya ketika akan mengirimkan nomor kartu kredit melalui jaringan dan ingin memeriksa identitas server penerima. Yang kedua yaitu SSL Client Authentication, mengizinkan server untuk mengkonfirmasi identitas klien menggunakan teknik yang sama dengan SSL Server Authentication. SSL ini memungkinkan perangkat lunak server untuk memeriksa sertifikat klien dan public ID dari sertifikat authority atau CA. Konfirmasi ini penting. Misalnya ketika bank mengirimkan informasi keuangan rahasia nasabahnya dan ingin memeriksa identitas penerima. Yang kedua yaitu encrypted SSL encryption. Semua informasi yang dikirimkan antara klien server untuk sehingga data yang dikirim memiliki tingkat kerahasiaan yang tinggi. Kerahasiaan ini sangat penting bagi kedua pihak untuk setiap bertransaksi. Setiap data yang dikirim melalui SSL dilindungi oleh mekanisme yang menjaga data dari server. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, saudara saya, Basabar. Selanjutnya yaitu subprotokol dan SSL. Subprotokol SSL terdiri dari dua subprotokol, yaitu SSL Record Protocol dan SSL Handshake Protocol. SSL Record Protocol adalah mendefinisikan format yang digunakan untuk mentransmisikan data, sedangkan SSL Handshake
XSS mengembalikan beberapa kripton pilihan fleksibilitas atau kompleksitas yang telah menjadi usang sejak SSL awal. Selanjutnya materi akan dilanjutkan oleh saudara Wiwin Ardiansyah. Waalaikumsalam. Ya, nama saya Wiwin Ardiansyah. Saya akan mempresentasikan mengenai kapankah terjadi handshaking. Di sini SSL handshaking terjadi setiap kali klien memulai sesi dengan server baru atau bila salah satu pihak memulai sesi karena alasan apapun. Misalnya ketika kita ingin membuka permintaan baru kepada server, disitulah terjadi handshaking ketika kita berganti dari satu alamat ke alamat lain untuk mengirimkan permintaan kepada server. Di sini termasuk tanpa alasan baik, misalnya ingin membuat suatu sesi ID dan spesifikasi chipper baru. SSL handshake yang biasanya tidak dilakukan pada setiap get object yang demikian, misalnya dengan halaman 4 gambar dan 2 video, kemungkinan akan terjadi satu handshake. Jadi ketika ada 4 halaman gambar dan 2 video, di sini kemungkinan terjadi handshaking atau satu pertukaran. Dan 7 file open. Sejak symmetric key enkripsi sangatlah lebih cepat. Dari public key operation handshake, multilayer melindungi transaksi harus tinggal dalam satu sesi SSL. Jadi dari public key operation handshake, satu multilayer melindungi transaksi yang harus tinggal dalam satu sesi SSL sebagai pengaman. Dan bahkan jika ini berarti bahwa beberapa halaman perlu dienkripsi, hampir semua aplikasi SSL harus menggunakan non-standard reasonable SSL session. Ya, itulah mengenai bagaimana atau kapankah handshake terjadi. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai koneksi data tanpa SSL. Tadi kita telah menjelaskan mengenai dari teman-teman saya mengenai bagaimana keamanan dari HTTPS itu dengan menggunakan SSL. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana koneksi lama atau yang belum aman dari versi HTTP itu. Ini merupakan koneksi data tanpa SSL atau ini menggunakan jalur TCP/IP. Ini biasanya digunakan oleh jaringan TCP/IP. Pada jalur di sini ada 7 tingkatan keamanan. Dari pertama itu fisikal atau data biasanya dapat berupa angka-angka binar, kemudian data link, kemudian masuk ke network, kemudian di sini ada mulai masuk ke TCP/IP untuk sampai kepada kemudian selanjutnya session, kemudian presentation, kemudian application. Nah, di sini ini merupakan yang dilalui oleh suatu, misalnya kita meminta informasi lewat web browser kita, maka permintaan kita akan melewati jaringan TCP/IP ini melalui layar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, melalui 7 layar yang kemudian sampai kepada server permintaan tersebut, kemudian dikembalikan lagi akan melalui 7 layar tersebut, mulai dari application, presentation, kemudian yang pada akhirnya sampai pada physical atau informasi yang kita cari itu dari server dikembalikan ke komputer kita dalam bentuk data binar yang selanjutnya akan direpresentasikan ke layar kita dalam ke hal yang bisa kita baca. Ini merupakan metode koneksi data yang lama yaitu TCP/IP yang digunakan oleh HTTP. Selanjutnya koneksi data dengan SSL. Nah, ini merupakan koneksi data yang digunakan oleh HTTPS atau versi aman dari HTTP. Di sini ketika kita mengetikkan permintaan di web browser kita, maka sama dengan metode TCP/IP tadi melalui physical terlebih dahulu, tetapi pada jalur ini melalui 8 keamanan, tingkat keamanan atau melalui 8 tahap, yaitu pertama
fisikal atau permintaan kita pada web browser kita akan diubah ke dalam bentuk binat. Kemudian selanjutnya akan transfer ke data link, respon, kemudian masuk ke jaringan TCP/IP. Nah, ketika sampai di TCP/IP, di sini terjadi pengamanan dari permintaan tersebut. Nah, disinilah berfungsi SSL. Nah, ketika masuk ke TCP/IP, disinilah berperan SSL atau pengaman dari HTTPS. Nah, di sini pada saat disinilah terjadi enkripsi atau pengamanan melalui SSL yang selanjutnya akan ditransfer kembali ke session, presentation dan application sebelum kemudian sampai kepada komputer kita yang selanjutnya ditampilkan pada web browser kita. Saya kira itulah penjelasan mengenai atau perbedaan mengenai koneksi data menggunakan TCP/IP atau yang digunakan oleh HTTP dengan menggunakan SSL atau yang digunakan oleh protokol HTTPS. Saya kira sekian. Untuk selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya Sabrina. Saya akan memaparkan tentang bagaimana caranya klien mengirimkan sebuah pesan ke server. Nah, berikut yang pertama yaitu klien mengirimkan sebuah pesan hello kepada server dengan metode kriptografi, di mana metode kriptografi sendiri merupakan metode bagaimana caranya mengirimkan sebuah data dengan aman dengan mengubah data tersebut ke dalam bentuk deretan sandi agar data tersebut aman untuk dikirimkan ke server. Nah, yang kedua, server merespon pesan hello tadi yang berisikan metode kriptografi dan metode pengkompresan data yang telah disetujui oleh server. Dan yang ketiga yaitu sertifikat, di mana server mengirimkan sertifikat digital ke klien. Sertifikat digital sendiri mempunyai artian yaitu sebuah identitas atau di sini sertifikat digital ini berisi informasi seperti nama subjek yaitu nama perusahaan, nomor seri dan lain-lain sebagainya. Dan yang keempat, server merespon pesan hello don kepada klien dan menunggu respon dari klien. Yang kelima yaitu ketika menerima pesan hello don dari server, klien memverifikasi keabsahan sertifikat digital tadi yang telah dikirimkan oleh server, apakah itu cocok atau tidak untuk diterima. Dan berikutnya yang keenam, klien mengirimkan pesan client A exchange. Nah, klien mengirimkan pesan tanda tangan sertifikat verifikasi digital dengan privat dari klien. Berikutnya yaitu yang ketujuh. Selanjutnya klien mengirimkan pesan change cheaper space dan menuliskan pesan bahwa pengiriman pesan hello tadi telah berhasil dikirimkan ke server dan selanjutnya server merespon dengan change cheaper space pula dan pesan berhasil dikirimkan. Nah, SSL handshake selesai dan deskripsi aplikasi data dapat dikirim. Itu tadi pemaparan dari saya sedikit banyaknya, dan berikutnya akan ada kesimpulan yang akan dibawakan oleh rekan saya saudara Wiwin Ardiansyah. Berikut kesimpulannya. Baiklah, saya akan menyimpulkan atau secara umum dari presentasi kelompok kami. Ya, dari materi kami yaitu protokol HTTP dan handshaking client server untuk berkomunikasi via HTTP. Jadi tadi kita telah mendengar penjelasan mengenai HTTP yang merupakan protokol pengatur koneksi data dari client ke server atau dari web browser kita ke server, kemudian dari server dikembalikan ke web browser kita atau client itu ditampilkan di komputer kita. Dan juga telah ada penjelasan mengenai HTTPS yang merupakan versi aman dari HTTPS. HTTPS ini menggunakan SSL dan untuk keamanan data atau permintaan kita ketika berada di internet. Misalnya ketika kita mengirimkan permintaan atau kita sedang login pada web browser kita, misalnya login di Facebook, kemungkinan adanya hacker yang mengambil alih
password kita ketika berada di internet itu tidak ada, karena telah ada pengaman dari HTTPS, yaitu SSL. Saya kira itulah komunikasi melalui HTTPS. Berikut dengan kelebihan-kelebihannya, yaitu komunikasi data kita lebih aman. Saya rasa itulah kesimpulan yang sempat saya tarik. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Inilah presentasi kami mengenai materi tersebut. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.